Bu Se. Halo Bu. Selamat pagi. Wah. Luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda ini Bu Se? Iya dong. Ada yang khusus ya? Oke, Bagus. kita sapa anak-anak dulu di rumah ya. Hai. Hai. Salam. Salam luar biasa bagi anak-anak GP Kris Malang. Di rumah saja. Anak-anak, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau lihat yang satu ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Berbeda. Mengapa berbeda? Karena anak-anak yang luar biasa. Wow, anak-anak GP Kris luar biasa. Karena pada hari ini spesial bagi kita semua acara kenaikan kelas Sekolah Minggu GP Kris Malang dan Hari Anak Rohani. ya, anak-anak kasih Tuhan, kita mau bersyukur kita semua menjadi anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Anak-anak zaman sekarang yang tetap di dalam Tuhan. Kalian luar biasa, kalian kids zaman now. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, Aku Anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi miliknya. Asik. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau setiap kami adalah anak-anak yang spesial di hadapan Tuhan. Kami adalah anak-anak yang luar biasa karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Secara khusus dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, dalam rangka kenaikan kelas Sekolah Minggu GP Kris Malang dan juga Hari Anak Rohani, biarlah anak-anak kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Iman yang setia kepada Tuhan. Tolong Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Pasti kalian juga jadi anak yang hebat. Ya. Tentunya kalian juga pasti jadi anak-anak yang luar biasa. Setiap kalian diciptakan sempurna, unik, Ya. bertalenta untuk Memuliakan Tuhan. sip. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu Yesusku luar biasa. Lihat
Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Anak-anak dikasih Tuhan, Yesus kita luar biasa, kamu pun luar biasa. Ada Tuhan yang menyertai kamu dan ada Papa Mama yang membuat kamu luar biasa. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersukacita. Mari semua berdiri, kita bergerak bersama-sama, katakan, aku luar biasa karena Yesusku juga luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Luar biasa, Yesus luar biasa. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semua masih kecil, tetapi kita bisa menjadi orang yang hebat di hadapan Tuhan. Aku kecil, tapi aku percaya Yesus. Imanku besar kepada Yesus. Aku taat, aku setia, aku mengasihi, dan aku mau melayani untuk Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita bersyukur kalau aku kecil, tapi Tuhan jadikan berharga. Biar aku kecil, tapi imanku besar. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Buse,
Luar biasa anak GP Kris Malang, kecil-kecil tapi imannya besar, luar biasa. Taat setia kepada Tuhan. Luar biasa kan anak GP Kris Malang? Halo. Halo Pak. Aduh, puji Tuhan. Ya. Ada kita yang boleh khusus salaman ya. ya? Oh, khusus sekali. Ada yang beda Pak Gembala hari ini? Iya cantik. Cantik. Puji Tuhan, luar biasa hari ini ya. Dalam rangka apa ini Pak Oh, Lukas? saya mau berbagi berkat buat anak-anak GP Kris. Karena hari ini hari yang luar biasa. Apalagi ada kenaikan kelas dan juga khusus untuk anak-anak kita ini. Mereka merayakan apa? Hari anak rohani. Yes, oke. Saya mau bagi berkat ya. Baik Pak. Oke, sip lah. Mantap. Baik anak-anakku, semua yang manis, yang baik, semuanya yang ada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali kami anak-anak Tuhan GP Kris Malang akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu yang akan menjelaskan dan menyampaikan firman Tuhan buat kami semua. Kami siap mendengarkan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi adik-adikku yang manis, yang ganteng, yang cantik, dimanapun kalian berada. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Berjumpa dengan Pak Lukas yang hari ini akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau tanya hari ini kepada kalian, apakah semuanya senang yang ada di rumah? Senang enggak kira-kira? Yuk, tak dengarkan baik-baik dari sini. Senang? Aduh, rupanya ada yang enggak senang ya. Apakah semua sudah mandi? Aduh, ada juga yang belum mandi. Mestinya mandi ya. Karena kalau mandi, badan segar, kuat dan sehat kembali. Loh, kok ada orang yang nangis ya? Siapa ya yang nangis itu? Dengar enggak itu? Ada suara yang nangis itu. Loh, ada orang yang nangis. Tak cari dulu ya. Siapa yang nangis itu ya? Enggak ada. Enggak ada juga. Tak cari dulu ya. Oh, ternyata teman kita ini loh yang lagi nangis, lagi ngambek. Kenapa nangis? Kok nangis kenapa? Kenapa? Aku diolok-olok. Siapa yang ngolok-ngolok kamu? Teman-temanku. Loh, kok ada teman-teman yang ngolok-ngolok kamu? Apakah anak-anak GP Kris? Enggak. Oh, ternyata anak GP Kris baik-baik ya. Lalu siapa? Teman-temanku. Nangis. Waduh, nangis ya. Tenang saja ya, tenang. Tuh, kasihan orang-orang yang di rumah itu loh. Teman-temanmu yang di rumah itu. Semuanya itu enggak nangis. Masuk kamu nangis ya. Udah, sabar. Ya, coba ceritakan ke Pak Lukas. Kenapa kok nangis? Iya, aku dikatain kalau aku nggak bisa apa-apa. Aku diolok-olok. Iya, terus diapakan lagi? Iya, katanya aku cengeng, anak kecil, nggak bisa apa-apa. Waduh ya, sudah sekarang ini namanya Susan. Namanya Susan ini teman kita ini. Sudah ya, jangan nangis dulu ya. Sekarang coba Pak Lukas mau cerita untuk Susan ya. Sekalipun Susan kecil, ingat ya, sekalipun Susan kecil, ingat bahwa sebetulnya nggak boleh kita cengeng, nggak boleh kita nangis.
Kenapa? Nah, ini ada cerita. Ya, ada cerita yang menarik di Alkitab. Ceritanya apa? Oh, nanti dulu ya. Dengar baik-baik Susan ya. Dengar baik-baik. Pak Lukas mau cerita. Tuh, teman-temanmu yang di rumah semua juga lagi pengen dengar ceritanya Pak Lukas. Ya, semua dengar ya, pengen dengar ya. Baik, ceritanya begini ya. Ada seorang tokoh namanya Daud. Tahu enggak siapakah Daud itu? Siapa, Susan? Namanya Daud itu adalah anaknya Isai. Betul sekali ya. Daud itu adalah anak dari Bapak Isai. Nah, Daud pernah diurapi untuk menjadi raja Israel. Untuk mengganti Raja Saul. Betul ya, Raja Saul. Nah, rupanya Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saking gagah perkasanya dan karena beraninya dia bisa mengalahkan orang yang tinggi besar. Siapa namanya? Goliat. Betul ya, Goliat. Goliat itu adalah tentara yang gagah perkasa. Nah, ada anakku yang dikasih oleh Tuhan, Daud yang begitu berani dan bisa mengalahkan Goliat. Tahukah kalian, ternyata sebelum Daud menjadi raja Israel, Daud adalah anak muda yang tidak diperhitungkan. Dianggap sepele, gak punya kemampuan apa-apa, gak bisa apa-apa. Mengapa demikian? Ya, karena dari saudara-saudaranya semuanya itu dikirim tentara, ya, dikirim menjadi tentara, maju di medan perang. Kalau tentara kan mesti gagah kan? Wah, ya, kayak Pak Lukas ini gagah enggak? Susan? Gagah. Ya, Pak Lukas gagah katanya Susan. Kalau kata kalian gagah enggak Pak Lukas? Ayo ya. Nah, kalau tentara kan biasanya gagah. Ya, gagah perkasa. Tapi, nah ya, Daud tidak dikirim menjadi tentara. Tetapi Daud hanya menjadi apa? Gembala ternak di padang. Menjaga domba-domba. Ya, kalau dibandingkan antara tentara dengan gembala yang ada di padang, tentu kelihatannya berbeda. Sepertinya penting mana? Dianggap penting mana? Tentara dengan gembala. Biasanya penting tentara. Iya, ya betul. Penting tentara. Nah, sepertinya tidak ada apa-apa. Namun kalau kita perhatikan, Daud, dia belajar bersyukur. Di tengah-tengah dia menjaga kawanan ternak domba-dombanya, Daud belajar. Belajar apa? Belajar memainkan kecapi. Ya. Jadi Daud suka sekali bermain kecapi. Saat berada di padang rumput bersama dengan domba-dombanya, Daud belajar bermain kecapi. Susan? Iya. Tahu enggak apa itu kecapi? Tahu. Apa? Kendang. Bukan kendang ya. Salah kalau kendang. Apa? Ketipung. Bukan juga ketipung. Nah ya, kecapi itu seperti ini. Nah nih ya, ini kecapi di sini. Nah kelihatan ya, tuh kecapi. Ya, itu adalah alat petik zaman dulu. Ya, tapi sampai sekarang pun juga ada orang pakai. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, Raja Daud atau Daud ini waktu masih muda terus belajar bermain kecapi. Maka karena dia setia belajar, dia akhirnya pinter menjadi pemain kecapi yang profesional. Sampai pada akhirnya pada zaman Raja Saul, Daud diminta oleh Saul untuk memainkan musik kecapi. Waduh ya. Jadi kalau memainkan musik kecapi itu orang yang mendengar itu akan tenang begitu ya toh. Nah kayak Susan gitu kan. Kalau sambil saya nyanyi, saya elus-elus kepalanya. Waduh, lalu apa San?
tidur. Wah tidur ya. Belum selesai ceritanya. Jangan tidur. Gak enak sama teman-teman kita. Nah ya. Jadi Daud adalah orang yang benar-benar berusaha untuk bersyukur sama Tuhan. Daud sadar bahwa dia punya talenta. Ya, punya talenta. Talentanya apa? Talenta adalah bagaimana Tuhan memberikan karunia. Sehingga Daud bisa memainkan kecapi. Dan kecapi itu akhirnya dia bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Banyak sekali lagu-lagu yang digubah oleh Daud. Dengan iringan apa? Dengan iringan kecapi. Nah anak-anakku yang dikasih Tuhan sama seperti Daud ya. Anak-anakku semua yang ada di rumah, Daud bersyukur untuk talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan belajar menggunakan talenta itu. Nah kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Sekalipun masih kecil. Misalnya kalian bisa menari. Susan? Iya, bisa nari enggak? Oh bisa. Waduh luar biasa ya. Nah, nanti tolong Pak Lukas diajari ya San ya. Iya. Ya. Bisa nyanyi juga ya. Jadi kita bisa nyanyi, bisa menggambar. Bisa apa lagi ya kira-kira? Pokoknya banyak. Ya, banyak sekali. Jadi kita belajar seperti siapa? Daud. Ya, kita harus belajar seperti Daud. Kita bisa menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Iya, sekarang saya tanya Susan. Ya. Iya. Nah, sekarang Susan sedih lagi enggak? Tidak. Tidak, ya. Susan nangis lagi tidak? Tidak. Nah, sekarang apa? Aku mau nyanyi untuk Tuhan. Ya. Aku sekarang bisa nari. Ya, aduh luar biasa ya. Susan luar biasa. Nah oke, sampai di sini cerita firman Tuhan ya. Pak Lukas berharap, nah ini Susan juga ada di sini, kita semua bisa ngerti firman Tuhan. Amin ya. Amin ya. Sekarang sebelum kita berdoa, ayo kita baca Alkitab dari Mazmur 139 ayat 14 bagian A. Ya bagian A, San, pinter kamu. Nah firman Tuhan berkata apa? Ayo coba ajak teman-temanmu untuk baca sama-sama. Ayo sekarang kita baca sama-sama Mazmur 139 ayat 14 bagian A. 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Nah dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ditulis, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Ya, jadi Daud mengatakan aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Tentu kenapa dia menuliskan hal ini? Karena semua Tuhan yang luar biasa. Ya, San bisa ngomong lagi? Bisa. Bisa. Ya apa tadi nasnya? Aku memuji engkau. Jangan lebar-lebar ya. Sebab engkau ya sangat luar biasa. Iya betul. Artinya adalah kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Kita bisa pintar, bisa melayani, bisa membantu orang tua, bisa menjadi anak-anak yang hebat di gereja, di rumah, di sekolah. Itu semua karena Tuhan ya. Sekarang kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Karena engkau adalah anak-anak yang hebat di dalam Tuhan Yesus. Oke, yuk sekarang kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan dari tokoh Daud. Biarlah kami belajar seperti Daud yang tidak minder, yang tidak takut, yang tidak sedih. Karena dia adalah anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita, cerita kita hari ini. Pak Lukas dan Susan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur karena pada hari ini kita sudah merayakan Hari Anak Rohani Dunia. Kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, Pak Ade akan mengumumkan teman-teman kita yang akan naik kelas di sekolah minggu. Pertama-tama, adik-adik kita yang terkecil dulu ya, dari kelas batita naik ke kelas balita. Siapakah mereka? Coba lihat ini. Nah, selanjutnya dari kelas balita ya, mereka ada yang naik ke kelas kasih. Siapakah mereka? Coba perhatikan. Oh, selamat datang di kelas kasih. Kemudian kita menyaksikan teman-teman kita yang naik kelas dari kelas kasih ke kelas murah hati. Oke, selamat datang di kelas murah hati teman-teman. Nah, kemudian juga ada teman-teman kita yang naik dari kelas murah hati ke kelas sabar. Siapakah mereka? Inilah dia. Hore, selamat datang di kelas sabar teman-teman. Nah, anak-anak ada juga yang sudah lulus sekolah minggu. Dan mereka akan naik kelas dari sekolah minggu yaitu kelas sabar naik ke remaja. Ya, mereka akan menjadi anak-anak remaja di gereja. Siapakah mereka? Coba perhatikan. Wow, ya. Terima kasih sudah bersama di sekolah minggu dan kami melepaskan kalian masuk di komisi remaja. Semoga kalian nanti di komisi remaja kerasan di sana dan dapat teman-teman yang baru. Selamat datang di komisi remaja. Demikian pengumuman. Kiranya di kelas yang baru kita tetap semangat. Demikian juga teman-teman kita yang masih tetap di kelas yang sama juga tetap semangat. Bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Anak-anak, sekarang kita masuk di dalam doa. Kita doakan teman-teman kita yang naik kelas agar di kelas yang baru mereka tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami sudah memuji Engkau, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan, terutama di dalam rangka memperingati anak rohani dunia. Biarlah melalui peringatan Hari Anak Rohani Dunia, kami sebagai anak-anak semakin giat di dalam belajar, semakin giat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau bagi kami sebagai anak-anak. Kami bersyukur untuk hari ini beberapa teman kami naik kelas, baik itu dari kelas balita, batita, kasih, murah hati, sabar, dan yang naik ke remaja. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang sudah naik kelas, agar di kelas yang baru kami bersama-sama tetap bersemangat dan rajin mengikuti acara-acara di sekolah minggu, dan yang lebih penting lagi adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk melawan dan memberantas virus COVID. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada pemerintah kami, kepada rakyat Indonesia, dan juga kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang, menderita untuk sembuh. Dan Engkau tolong para medis, tim medis
agar mereka tetap bekerja dengan tekun untuk membantu saudara-saudara yang sedang dalam proses penyembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo anak-anak Sekolah Minggu GP Kris Malang. Kami mengucapkan selamat Hari Anak Rohani. Kalian luar biasa. Semangat.